Bagaimana cara mengoperasikan komputer, memahami apa itu sistem operasi, bagaimana cara menggunakan mouse dalam mengoperasikan komputer untuk menjalankan aplikasi menggunakan semua menu yang tersedia dalam sebuah komputer, melihat file dan folder hingga pada bagaimana cara membuka Windows dan menutupnya, memahami bagaimana konsep pengaturan, simak materi sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan keafiatan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan pada kesempatan ini, mata kuliah pengetahuan dan keterampilan komputer dengan pokok bahasan yaitu bagaimana cara mengoperasikan komputer berbasis GUI. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem. Sistem operasi ini yang berperan dalam mengelola semua sumber daya di dalam sebuah perangkat komputer. Sistem operasi ini pada dasarnya didesain untuk mengelola sumber daya dan operasi komputer secara keseluruhan. Artinya bahwa keberadaannya menangani atau mengontrol serta memantau semua program yang ada dalam sebuah komputer, termasuk program aplikasi dan perangkat lunak yang lain yang ada dalam komputer. Beberapa contoh sistem operasi antaranya ada Windows, ada Linux, ada macOS dan lain-lain. Pada dasarnya, sistem operasi ini bertujuan untuk membuat pengguna komputer itu menjadi nyaman dalam menggunakan, karena memberi efisiensi dan sebuah komputer yang digunakan menjadi sangat interaktif. Intinya bahwa dengan sistem operasi itu akan memberikan kemudahan pada penggunaan komputer. Dalam sebuah pengelolaan sumber daya, sistem operasi itu sangat berperan penting atau memiliki peranan yang sangat penting. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berperan dalam mengelola perangkat keras yang ada di dalam sebuah komputer, termasuk sebagai penyedia layanan umum pada program komputer. Sistem operasi ini mengambil peran sebagai perantara antara program dan perangkat keras komputer. Sistem operasi ini digunakan pada banyak hal yang berisi komputer, yang berisikan komputer, seperti server web dan telepon seluler. Diketahui juga tidak lepas dari sebuah sistem operasi. Untuk saat ini, diketahui bahwa sistem operasi Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang sangat dominan atau dominan dalam penggunaannya, yang jumlahnya sendiri mencapai 76,45%. Fitur khas yang menjadi karakter penting dari sistem operasi adalah manajemen perangkat, manajemen file, akuntansi pekerjaan, alat bantu, pendeteksi pekerjaan, manajemen memori, manajemen prosesor, kontrol pada kinerja sistem, dan keamanan. Manajemen perangkat
Manajemen perangkat merupakan sebuah proses yang dilaksanakan untuk memelihara perangkat fisik atau virtual yang mengelola pelaksanaan dan operasi. Manajemen perangkat ini mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar dalam melakukan kontrol terhadap perangkat keras sistem komputer secara keseluruhan, termasuk juga penyimpanan, dan memiliki lingkup yang sangat luas hingga pada alur administrasi serta pemeliharaan jaringan, perangkat komputasi dan telepon seluler. Intinya bahwa manajemen perangkat ini mengontrol input dan output, penyimpanan, printer, termasuk perangkat periferal. Dengan karakter manajemen perangkat dalam sistem operasi, maka informasi rahasia yang Anda miliki mendapatkan jaminan keamanan atau terjaga dengan baik. Misalnya, jika smartphone yang Anda miliki itu hilang, maka dengan manajemen perangkat ini Anda akan dapat melakukan penguncian, termasuk Anda juga dapat melakukan penghapusan semua data secara jarak jauh. Selanjutnya adalah manajemen file. Dalam sebuah sistem operasi komputer dikenal juga memiliki karakter, yaitu sebagai manajemen file. Pada dasarnya, manajemen file ini atau yang dikenal juga dengan file system dalam sebuah sistem operasi berperan penting untuk melakukan pencegahan atau mengurangi resiko file hilang atas kelalaian pengguna komputer. Manajemen file ini digunakan untuk mengatur atau mengorganisir dengan sebaik mungkin semua file yang ada di dalam disk penyimpanan. Sehingga dengan manajemen file, maka pengguna komputer dapat memaksimalkan ruang penyimpanan yang ada. Karena dengan memberikan fasilitas hapus pada file yang mungkin tidak diperlukan lagi atau file yang tidak digunakan lagi. Manajemen file dalam sistem operasi sangat berfungsi termasuk dalam membuat, menghapus, dan melakukan sebuah modifikasi file, membuat backup, dan recover data. Intinya bahwa file data dan informasi menjadi aman karena tersimpan dengan baik, serta memberi fasilitas penyimpanan data yang bersifat rahasia, serta memberikan fasilitas pengguna file bersama hingga penyesuaian penamaan pada file. Selanjutnya, akuntansi pekerjaan. Salah satu karakteristik dari sistem operasi adalah pelacakan. Dengan sistem operasi yang ada dalam sebuah komputer, maka Anda dengan mudah bisa menemukan waktu dan sumber daya yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, alat bantu pendeteksi pekerjaan. Di dalam sistem operasi, diketahui juga berfungsi atau memiliki karakter sebagai alat bantu pendeteksi pekerjaan. Sistem operasi bekerja untuk mendeteksi sebuah kesalahan yang terjadi karena melakukan pemantauan secara terus-menerus, sehingga dengan itu kemudian menghindari tidak berfungsinya sistem operasi komputer. Selanjutnya adalah manajemen memori. Sistem operasi juga melakukan sebuah kontrol secara keseluruhan pada memori, sehingga dengan manajemen memori itu kemudian mengetahui pada bagian mana yang digunakan dan bagian mana yang tidak digunakan, termasuk bertindak melakukan alokasi memori jika sebuah program meminta untuk menggunakannya.
Selanjutnya adalah manajemen prosesor. Sistem operasi juga diketahui bertindak dalam melakukan atau memberikan alokasi prosesor ke dalam sebuah proses, termasuk menghentikan alokasi prosesor jika sebuah proses berakhir. Selanjutnya adalah kontrol pada kinerja sistem. Sistem operasi juga diketahui berfungsi sebagai atau melakukan kontrol pada kinerja sistem. Ketika terjadi penundaan permintaan pelayanan dari sebuah sistem, maka sistem operasi memberikan catatan pada penundaan itu. Selanjutnya adalah keamanan. Salah satu karakteristik penting yang juga dijalankan oleh sistem operasi adalah melakukan sebuah pemeriksaan atas adanya perintah akses yang tidak sah dengan cara menyediakan penggunaan kata sandi. Pada posisi ini, sistem operasi diketahui berperan dalam memberikan perlindungan kepada pengguna komputer atau kepada siapa saja yang menggunakan komputer. Selanjutnya, bagaimana cara mengoperasikan komputer berbasis GUI atau Graphical User Interface yang tidak lain merupakan komputer visual interaktif untuk perangkat lunak dalam sebuah komputer. GUI atau Graphical User Interface ini nantinya akan memberikan kemudahan interaksi antara Anda dengan komputer, menampilkan objek yang menyampaikan informasi atas tindakan atau semua tindakan yang dilakukan. Objek ini bisa berupa warna ataupun ukuran. Pada dasarnya, GUI ini telah Anda gunakan terutama untuk pengguna PC dan smartphone. Namun, mungkin pada penamanya saja yang baru terdengar. Intinya, GUI menyampaikan informasi aksi dari Anda sebagai pengguna. Melalui GUI itulah kemudian menyediakan Anda tampilan, kemudian menjadikan Anda mengetahui bahwa tindakan yang Anda lakukan itu telah tersampaikan dan diterima sebagai bentuk tanggapan bahwa diterimanya tindakan atas itu terlihat secara visual. Objek GUI dikenal seperti kotak dialog, ada icon, ada kursor dan tombol, menu, ribbon, tab, bil alat dan jendela. Untuk saat ini, sistem operasi GUI yang dikenal seperti ada Microsoft Windows, Linux, dan yang lain. Pengoperasian sistem berbasis GUI dilakukan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan perangkat mouse. Mouse ini kemudian digunakan dalam memberikan informasi berupa perintah, sebagai contoh dalam membuka dan mengelola file yang tersedia, termasuk dalam melakukan pengaturan tampilan, menginstal printer, hingga pada melakukan shutdown pada komputer. Intinya bahwa dengan komputer berbasis GUI, maka Anda mendapatkan kemudahan dalam melakukan perintah untuk pengoperasian komputer, karena mengetik perintah itu tidak lagi dilakukan, karena telah tergantikan dengan hanya menggunakan mouse dalam melakukan perintah itu, dengan menggerakkan ataupun mengarahkan mouse tersebut. Untuk sistem operasi berbasis GUI ini yang paling populer dan banyak digunakan adalah Windows, seperti angka pengguna yang saya sampaikan di awal. Dalam mengoperasikan komputer berbasis
GUI, salah satu perangkat input yang Anda harus pahami adalah keyboard. Dengan alat itu yang kemudian Anda gunakan dalam memberi perintah ke dalam komputer dengan cara memanfaatkan tombol yang tersedia untuk melakukan perintah. Tombol yang tersedia bisa dilakukan dengan cara kombinasi. Jika kita kelompokkan tombol yang tersedia, paling tidak dapat dikelompokkan tombol modifikasi, tombol pengunci, tombol navigasi, tombol edit, dan tombol ketik. Tombol modifikasi itu berupa Ctrl, Shift, dan Alt. Sementara untuk tombol pengunci itu bisa berupa caps lock, numlock, dan scroll lock. Untuk tombol navigasi itu berupa up down, ada right, ada left, ada pick up, ada pick down, home and end. Nah, untuk tombol edit itu ada enter, ada backspace, ada insert, delete, ada tab, ada space bar. Nah, untuk tombol ketik yaitu semua tombol termasuk yang saya sebutkan tadi. Keyboard juga diketahui menyediakan tombol sebagai langkah cepat. Ada juga yang menyebutnya sebagai jalan pintas. Seperti untuk menutup aplikasi yang sedang beroperasi, cukup dengan menekan Alt F4. Dengan menekan Alt F4, maka secara otomatis aplikasi yang aktif di layar monitor Anda itu akan tertutup. Contoh lain, tombol pintas yang ada dan bisa Anda gunakan juga dalam adalah menekan Ctrl Alt Del untuk menampilkan power termasuk Task Manager. Mungkin Anda bertanya, apa itu Task Manager? Task Manager ini merupakan tampilan untuk melihat semua aktivitas yang sedang bekerja dalam perangkat komputer Anda. Jadi untuk melihat semua perangkat yang bekerja dalam komputer Anda, maka Anda bisa menggunakan Task Manager ini. Mungkin ada aplikasi yang Anda tidak inginkan atau yang tidak Anda inginkan namun berjalan di komputer Anda bisa menghentikannya di sini dengan menekan End Task dalam Task Manager itu. Dengan Task Manager juga Anda bisa mengetahui berapa besaran memori yang digunakan pada aplikasi yang Anda jalankan itu, atau pada aplikasi yang sedang Anda gunakan. Komputer yang terkadang mungkin ada hang biasanya menjalankan aplikasi di luar batas kemampuan memori dari perangkat komputer tersebut. Jika terjadi seperti itu, Anda tidak perlu melakukan restart pada komputer Anda. Cukup dengan menekan atau cukup dengan menghentikan program melalui Task Manager tersebut. Contoh lain, tombol pintas yang Anda juga bisa gunakan, misalnya Anda butuh bantuan. Jika Anda membutuhkan bantuan, maka cukup dengan menekan F1. Layar bantuan akan dihadirkan di monitor komputer Anda, di monitor Anda. Pada mouse juga, Anda bisa menggunakan klik kiri dan kanan, bisa juga double klik, serta drag and drop. Klik kiri dan kanan yang tersedia pada mouse, Anda bisa gunakan untuk melakukan perintah, memilih desktop, aplikasi, icon, file, directory, dan taskbar. Cukup dengan mengarahkan kursor dan klik kiri untuk membuka. Dapat dilakukan dengan cara double klik, sementara klik kanan digunakan untuk membuka menu pada objek, baik itu aplikasi
file desktop. Sementara drag and drop digunakan untuk menggeser dan meletakkan. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, selanjutnya bagaimana cara memulai atau menjalankan program aplikasi? Silakan simak video pada link yang tersedia. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.